Bisa gerak nggak kameranya? Enggak ya? Kok aneh ya? Padahal kan harusnya nggak bisa gerak ya. Ya? Oh, ngikutin saya. Ini pakai kamera apa sih? Gimana, Mbak? Hah? Oh, gitu. Oke, oke. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, pertemuan ke-7 ya, terakhir ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Gimana kabarnya? Baik. Kabar tugasnya gimana? Sejauh ini sudah sampai mana? Perancangan, ya. Berarti bab 3 ya, Mas Yo. Yang lain, latar belakang, rumusan masalah. Iya, observasi. Setelah manfaat berarti observasi. Metode penelitian berarti ya. Oke. Yang lain, Mbak Mediani, aman? Rumusan masalah. Tapi sudah ketemu ya? Apa rumusan masalahnya? Heeh, gimana? Ternyata jadinya gimana rumusan masalahnya? Ya, oh pengaruh ya berarti ya. Oke, kira-kira yang diambil contohnya apa yang banyak memberikan pengaruh pada masyarakat? Iya, heeh. Berpengaruh itu kan bisa negatif, bisa positif ya. Yang positif, heeh, iya. Negatifnya belum ketemu. Bukan negatifnya ya. Tapi kalau media berarti kan eh, kalau pengaruh berarti harus memilih media apa sih yang memberikan pengaruh ke masyarakat gitu ya. Dipilih salah satu kan banyak sekali gitu. Dipilih objeknya aja. Iya, hmm, nggak apa-apa. Enggak, untuk sementara enggak di mata kuliah ini. Gitu ya. Ya, nanti sebenarnya kalau bisa sih harus survei. Tapi kalau berhubung karena waktu juga ya, kita kan sebenarnya meddes itu sekarang itu kan hanya latihan pemecahan masalah, tidak maksudnya sebenar-benarnya melakukan, tapi jenengan atau Anda tahu cara bagaimana nanti menuangkannya dalam bentuk laporan di akhir gitu aja, tapi intinya adalah bagaimana cara memecahkan masalah desain. Itu aja. Jadi tahu masalah-masalah desain, tahu caranya mau ngapain, dikemanain, dan data penelitian itu didapatkan seperti apa nantinya. Gitu ya. Observasikah, wawancara, atau kuesioner gitu ya.
Karena kan tidak semua bisa diaplikasikan. Oh gitu, belum sama sekali. Kalau misalkan sekiranya bisa dikira-kira ya, ya bukan ngarang juga ya kalau analisa itu kan kita kan melakukan observasi kemudian nanti dideskripsikan, dianalisisnya ya. Nanti yang kira-kira pernah Mbak Mediani observasi itu rentang kapan ya sudah ditulis saja seperti itu kondisinya, gitu aja. Ya, mm-mm. Jadi mungkin ya sebentar ya. Bu Yun itu juga membawa beberapa contoh nanti bisa kalian baca, tapi mungkin kalian sudah pernah membacanya ya. Entah punya siapa, tapi saya membawa contoh juga ini, ya teman. Ini ada yang penelitian, ada yang perancang gitu. Nanti Mbak Mediani bisa coba lihat yang penelitian, tapi dia maksudnya penelitian dulu untuk sebuah kasus. Jadi terus dia membuat perancangan apa gitu ada di sini. Ya, nanti bisa dilihat. Gitu kalau bingung. Mungkin yang di online, maksudnya mahasiswa yang online juga mengalami kebingungan yang sama, bahkan mungkin sulit untuk melakukan konsultasi karena tidak bertatap muka secara langsung ya. Dan dari misalkan dari chat WA pun kadang bisa dipahami, kadang tidak. Seperti itu. Atau mungkin ya nanti ya semau nggak mau karena ini sudah pertemuan ketujuh, jadi tinggal UAS ya saya tinggal baca hasil akhirnya saja. Gitu. Sementara nanti untuk nilai pelengkapnya, misalkan laporannya ternyata kurang untuk penilaiannya ya, nanti saya ambilkan dari yang sudah misalnya kayak presentasi, kemudian brainstorming, mind mapping itu kan sudah cukup mewakili ya untuk sebuah ide. Gitu aja ya, gitu. Karena untuk penyempurnaan laporan untuk 7 kali pertemuan itu saya rasa tidak cukup. Gitu. Kan Bu Yun juga memberikannya di persiapannya memang sudah jauh-jauh hari ya, karena saya menginstruksi untuk membuat laporan. Tapi untuk pengerjaannya mungkin ya minggu ke-5 ya baru bisa ya. Heeh. Bahkan Mbak Media ini ganti gitu kan. Nah, itu juga sedikit menambah masalah. Enggak ya? Oh, durasi. Nambah durasi. Iya, betul. Menambah durasi. Gitu aja sih. Ya, mau nggak mau dijalani aja ya. Pasti nanti. Karena nanti kalau untuk perancangan dan penelitian, untuk laporannya nanti mungkin diperdalam di metodologi penelitian itu, Mbak. Ada sendiri ya. Gitu. Oke? Siapa lagi ya? Mbak Acara nih, Mbak Acara nih. Mbak Acara ini kan penelitian juga. Gimana? Tujuan penelitian. Latar belakang udah selesai tapi ya. Oh, aman. Mbak Mediani, untuk latar belakang sudah selesai ya. Jadi nanti kalau Bu Yun menilai juga tidak semua, tapi harus dikerjakan semua ya. Meskipun tidak semua Bu Yun koreksi, tapi ada beberapa poin yang Bu Yun nilai. Itu terutama pada pemecahan masalah. Itu. Kemudian perancangannya bagaimana. Seperti itu. Tapi kalau untuk kayak Mbak Media ini memang kesulitan di analisa, itu sebisa mungkin diisi, ya. Tapi ya nggak ngawur. Paham kan maksudnya? Karena tidak seserius itu ya. Maksudnya kan Anda perlu mungkin melakukan juga kuesioner ya, pengisian ya untuk orang-orang beberapa orang yang memang mungkin merasa dirinya sudah benar apa belum untuk melakukan hal tersebut ya kan. Nah, itu prosesnya memang sangat panjang, tapi ya coba di otak-atik sendiri gitu ya. Diumpamakan saja. Anda sudah pernah melakukan istilahnya kayak mungkin wawancara atau mungkin melakukan pemberian pembagian kuesioner ya pada
audiens atau orang-orang yang memang dirasa ada kurang dan lebih di hal tersebut gitu ya Mbak ya. Sebenarnya kan nggak boleh ya, karena karya ilmiah itu kan harus benar-benar nyata ya katanya ya. Tapi karena ini latihan jadi tidak apa-apa saya maklumi. Nanti kan kelihatan ya, maksudnya oh ini dilakukan kebetulan dan tidak gitu. Tapi kalau memang pemecahannya itu betul, tidak ada masalah. Gitu ya Mbak. Kalau boleh, tapi sertakan sumbernya. Itu aja. Karena sebenarnya kan juga tidak diterbitkan juga toh. Tapi amannya sebagai latihan, itu kan juga saya nilai. Nanti cantumkan sumbernya aja kalau Mbak Media ini memang mau ambil dari penelitian orang, boleh. Kan itu juga termasuk cara, metode ya. Oke, gitu. Kayaknya Mazul yang paling aman ini sudah selesai ini ya. Santai, landai-landai. Iya Mas, gimana? Gimana Mazul? Ayo. Harusnya tadi pakai ini ya, biar teman-temannya coba Mazul. Ini permisi. Gimana Mas? Malam teman-teman. Mungkin saya selesai sih, Bu. Cuman Iya. masih belum tahu ini benar apa enggak. Karena ini kayak masih sedikit saya lihat nih. Gimana gimana? Di laporannya masih sedikit. Apa perlu dikirimkan di laporan? Sedikitnya itu maksudnya. Eh, dikirimkan di grup itu. Oh, gitu. Ya nggak apa-apa. Dikirim. Dikirimkan itu. Ada kesulitannya nggak? Susahnya di mana coba? Buyun pengen tahunya di situ malah kesulitannya. Mungkin dari awal di latar belakang sebetulnya agak susah apa, ngasih teksnya di situ. Ngasih? Ngasih apa, jelasin latar belakangnya. Oh, bikin kalimatnya gitu Iya, maksudnya. singkatnya itu. Khusus. Ya, memang kalau jarang tulis seperti itu ya. Semua orang, nggak cuma Mazul. Buyun dulu pernah mengalami seperti itu. Membuat latar belakang itu memang sangat susah dan kadang sampai diganti-ganti. Padahal harusnya udah final ya. Sebelum menuju rumusan masalah itu latar belakang udah final dulu. Harusnya gitu. Tapi karena kita masih latihan, kembalikan lagi. Jadi memang seperti itu. Penyusunan kalimat sangat susah. Apalagi harus dimulai dengan satu paragraf khusus ya. Hari ini Bu Yun akan menjelaskan perihal itu sebenarnya ya. Tapi saya coba ingin tahu kendala-kendala yang dialami oleh mahasiswanya Bu Yun itu apa sih dalam menangani laporan itu gitu ya. Gitu. Kalau memang penyusunan kalimat itu memang sulit, apalagi kalau tidak pernah menulis. Gitu ya. Hmm. Tapi kalau memang pokoknya gini ya, kan kita itu dipermudah dengan sekarang ya ono Gemini, apa ae ya Mbak ya. Sebenarnya untuk bantuan-bantuan seperti itu bisa dimanfaatkan. Tapi yang dikhawatirkan adalah apa? Nah, plagiasinya kita nggak tahu kan itu ya apa ya kredibilitasnya kan kita nggak tahu ya gimana terujinya atau teruji atau tidak itu ya saya nggak tahu itu nyupleknya bagaimana itu prosesnya tidak tahu makanya harus benar-benar selektif ya untuk menggunakan alat bantu tersebut meskipun memang ya sangat canggih, ya kan? Bahkan untuk disuruh membuatkan judul saja bisa ya, judul penelitian, kemudian disuruh membuatkan rumusan masalah bisa ya, gitu macam-macam. Tapi nanti Buyun rasa kalian bisa menyaring ya untuk alat bantu dengan kecerdasan AI. Oke, Mbak siapa yang kemarin ya, yang sedikit masih bingung. Kayaknya Mbak Yolanda ya. Mbak Yolanda, sudah sampai mana Mbak Yolanda? Rancangannya lagi Bu.
rancangan Oh, sudah sampai kemasannya. perancangan. Ya, sudah sampai perancangan. Ya, Bu. Oke, berarti aman ya untuk analisanya ya. Ya, mungkin Bu. Yang Mungkin. kemarin, yang tugas 2, itu ada kesalahan nggak, Bu? Atau ada yang perlu diperbaiki? Kalau salah itu, kalau Bu Yuyun tidak bisa ini ya, jadi salah atau tidak itu sebenarnya nanti ada catatannya gitu kan, Mbak. Jadi nanti sebelum saya nilai itu ada catatannya di bagian bawah, tapi harus saya kirim ke Mbak Yolanda dulu. Saya kirim balik ke Mbak Yolanda. Jadi tahu salahnya di mana gitu. Kan biasanya kalau di kelas reguler kan saya coret langsung ya. Nah, kalau ada kesalahan tuh saya nggak hafal satu persatu karena banyak ya kan. Gitu ya Mbak ya. Nanti ditunggu aja untuk revisinya. Baik, Bu. Ya, Untuk ini, oke. lampiran, Kemudian oh, untuk Mbak Yolanda, ya. judulnya sudah ditulis atau belum? Kalau judulnya kemarin aku pakai yang kemarin, Bu. Tetap tidak Iya, berubah. iya, Bu. Oke. Siapa di kelas online yang kira-kira masih bingung boleh menanyakan perihal penulisan laporan atau mungkin sama kayak Mbak Median di bab analisanya belum. Karena nanti kalau analisa tidak ada, berarti kan sedikit kesulitan untuk mengolah data ya. Sebenarnya seperti itu sih. Karena memang awalnya ini karena perancangan ataupun penelitian harus dilakukan di awal ya. Maksudnya banyak-banyak mengumpulkan data penelitian sebelum melakukan perancangan. Jadi memang harus benar-benar dilakukan. Harusnya seperti seperti itu. Tapi ya tadi berhubung waktu, makanya saya sarankan kalau misalkan sudah pernah melakukan praktek tulis menulis di mata kuliahnya Pak Yogi. Iya Pak Yogi, Visual Identity. Nah, itu bisa diteruskan di mata kuliah ini. Sebenarnya gitu. Kalau memang dirasa sulit, jadi tidak perlu ganti ide atau mungkin topik baru ya. Gitu sih. Ini juga sebagian mahasiswa Buyun yang catatan sini mereka pakai laporan dari visual identity, kemudian ada beberapa yang dirubah gitu, sesuai dengan apa yang diminta di metodologi desain. Gitu ya. Tapi kalau memang kekeh tetap pakai ide atau topik baru akan semakin baik. Sebenarnya seperti itu. Tapi ya itu data-data untuk yang dituangkan dalam analisa itu memang harus ya mau nggak mau diisi ya. Gitu kayak punyanya Mbak Mediani tadi. Oke, sebentar saya bukakan untuk ini materinya. Ya, oh iya Pak Wahyu ya. Iya tadi saya ketemu beliau. Boleh, boleh, boleh. Kalau rekaman Zoom ini langsung bisa dilihat. Iya, kayaknya. Heeh, langsung aja ya, sendiri. Maksudnya pribadi langsung dilihat secara khusus gitu loh. Ada. Tapi kalau Bu Yuyun nge-share tuh nggak tahu malah jarang buka saya lihat perkuliahan lagi gitu ya. Oke, ya sudah, nggak apa-apa, langsung dilanjutkan aja ke. Iya, nggak apa-apa. Tadi saya ketemu beliau. Iya, mungkin sudah dimulai, atau mungkin belum ya, nggak tahu. Iya, silakan, boleh. Iya. Yang belum presentasi Mbak Maharani ya Mbak? Ya kayaknya Mbak Maharani belum ya. Halo Mbak Maharani, Halo Bu, Mbak, Mbak Maharani belum presentasi ya? iya Bu, belum.
Nanti bisa presentasi? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Sudah muncul di layar ya? Sudah belum? Yang Zoom. Sudah, Mbak Yolanda? Sudah. Oke. Pertama, di bab 1 itu kan ada pendahuluan ya. Ini nanti tolong dikoreksi lagi jikalau memang kurang memenuhi dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Jadi sambil diingat-ingat ya, kemarin aku sudah nulis apa sih? Apakah sudah ada semua di situ gitu. Pertama untuk latar belakang itu minimal 4 paragraf. Jadi misalkan di sini ada P1 sampai P5 itu nanti salah satu bisa digabung. Misalnya P3 dengan P4 ini bisa digabung ya. Kayak kekurangan masalah yang terjadi kemudian digabung langsung dengan solusi atau alasan dirancangnya media tersebut itu boleh digabung. Jadi minimal 4 paragraf atau memang mau dibuat 5 paragraf boleh. Jadi satu paragraf terdiri dari 4 sampai 5 kalimat supaya lebih padat ya. Kalau misalkan satu paragraf cuma 3 kalimat itu kurang berisi. Kemudian isi dari latar belakang itu menjawab pertanyaan 5W 1H. Jadi misalkan rumusan masalahnya hanya satu, bagaimana bla 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 bla. Kalau di sini bisa apa, siapa, apa yang kalian teliti, siapa yang kalian teliti, seperti itu dan seterusnya. Mengapa kok diteliti, kemudian bagaimana kemudian rancangannya, konsepnya, atau yang lain ya. Intinya kalian menuangkan untuk jawaban pertanyaan 5W1H dalam latar belakang. Jadi ada masalah, berarti ada bukti dasar, karena bergerak secara umum dulu ya, umum ke khusus, secara deduktif. Jadi kita buka secara umum dulu, kemudian mengajak pembaca untuk memahami masalah dan solusi yang akan kalian tulis dalam laporan, gitu. Jadi Bu Yun di sini adalah sebagai pembaca nantinya ya. Kemudian solusi mengenai kebutuhan. Jadi solusi apa sih yang akan kalian ungkapkan ya di situ ya dalam latar belakang itu solusinya bagaimana? Sekiranya seperti itu. Karena latar belakang permasalahan. Meskipun nanti ada tambahan-tambahan secara detail dalam rancangan ya untuk solusi media, tapi setidaknya sedikit dibahas dalam latar belakang permasalahan. Jadi untuk paragraf pertama atau P1, pembuka itu hal-hal umum, kemudian P2 ada objek disertai keunggulan, jadi ada masalah positif. Kemudian paragraf 3, kekurangan atau masalah yang terjadi bisa menjadi masalah negatif. Kemudian yang keempat, solusi media dan alasan yang dirancangnya media tersebut. Paragraf kelima, keseluruhan atau kesimpulan. Kalau di mata kuliah Pak Yogi, laporannya apakah sudah selesai kalian menulis? Visual identity? Tidak ada, berarti tidak membuat laporan. Oke, nggak masalah ya. Tapi setidaknya nanti kalian bisa saya berikan contoh yang kalian mungkin bisa baca sendiri ya. Nanti saya berikan kesempatan untuk membaca, punya teman reguler yang Bu Yun rasa mereka sudah memenuhi kriteria untuk pembuatan laporan. Gitu ya. Bagi yang kelas online, nanti coba saya share untuk punya teman ya, salah satu punya teman di reguler yang mungkin bisa saya kirim untuk saya jadikan sebagai percontohan juga supaya kalian tidak bingung dalam penyusunan, khususnya untuk penyusunan laporan di akhir. Kalau bisa saya kirim secepat mungkin supaya kalian bisa melihatnya gitu ya. Oke.
Yang kedua, ini cuma 3 slide ya, sedikit aja karena kita materinya sudah selesai. Ini jadi Bu Yun mencoba untuk mencari apa yang sekiranya dirasa mahasiswa Bu Yun kayaknya kok susah ya ini ya, gitu ya. Rumusan masalah. Maaf ya ini ada tipu, jadi harusnya nggak ada tanda petik. Ini bisa ditulis misalkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan. Jadi setelah latar belakang kemudian kalian menulis rumusannya kan. Maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. Misalkan atau titik 2. Bagaimana merancang bla 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 yang ada di judul kalian di bagian cover. Kemudian bisa ditambahkan atau dibubuhkan dengan titik-titik-titik-titik yang efektif gitu ya. Ini contohnya sebagai media informasi yang efektif seperti itu. Misalkan kayak punyanya teman, saya coba bacakan ya. Kalau rumusan masalah itu sebenarnya Bu Yun hanya perlu 1 sih. Nggak perlu 2 sampai 3. Saya pinginnya itu cuma 1 supaya kalian untuk perancangannya juga tidak terlalu bingung gitu ya Mbak ya. Jadi 1 aja sudah cukup. Ada yang masih 2 penulisan rumusan masalah. Mbak Jarani 1. Ya, 1 aja ya. Semuanya 1 aja. Gitu. Misalkan contoh di sini. Bagaimana karakteristik identitas visual yang digunakan oleh organisasi kerohanian IMKA, Institut Asia Malang. Jadi ini menanyakan seputar seputar karakteristik ya, identitas visual. Jadi efektif atau tidaknya nanti dicari di sini. Dari pertanyaan ini ada kesesuaian identitas visual IMKA itu dengan visi dan misi organisasinya ya. IMKA itu organisasi kerohanian Kristen dan Katolik yang ada di Institut Asia. Jadi ada logo di sini yang akan dibahas oleh salah satu mahasiswa Bu Yun. Itu contohnya seperti itu. Kemudian salah satu lagi ada contoh di sini. Saya bacakan. Contoh untuk rumusan masalahnya itu ada bagaimana merancang visual identity Sate Cak Duro sebagai media promosi. Nah, itu saja sudah boleh tanpa membubuhkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah gitu. Tanpa perlu ditulis itu langsung pertanyaan saja boleh ya. Jadi langsung menuju ke pertanyaan. 1 kalimat tanya boleh. Kemudian untuk tujuan dan manfaat. Sebenarnya ada batasan masalah dulu ya. Tapi mungkin Bu Yun rasa kalian sudah paham kalau yang mau merancang logo berarti batasannya hanya itu saja. Rancangan logo, tidak ke hal-hal lain. Tujuan disampaikan dalam 1 paragraf. Dalam 1 paragraf itu maksudnya boleh per poin juga ya. Jadi kan tujuan itu sebenarnya menjawab rumusan masalah, maka ditulis misalkan rumusan masalahnya 1 berarti tujuannya 1 aja cukup. Misalkan dari bagaimana merancang visual identity Sate Cak Duro sebagai media promosi, itu berarti di sini tujuannya untuk mengetahui kebutuhan identitas visual yang sesuai bagi Sate Cak Duro. Yang bisa merancang identitas visual Sate Cak Duro yang konsisten dan representatif. Representatif itu mewakili dari Sate Cak Duro ini ya. Jadi logonya bisa mewakili apa yang dibuat atau yang dijual oleh Sate Cak Duro. Gitu. Kemudian ada manfaat. 1, jadi bisa ditulis 3 ya. Manfaat bagi peneliti, 2 bagi objek penelitian, 3 bagi target audiens. Nah, seperti ini. Ini boleh ditulis per poin-poin gini boleh. Tapi kalau memang ditulis 3 langsung boleh. Tapi kalau sebagai penulis ya,
harusnya dibagi bagian gini manfaatnya supaya nanti pembacanya juga enak. Oh, ternyata ada 3 manfaat di sini. Ada bagi peneliti, ada bagi objek penelitian, ada bagi target audiensnya bagaimana. Gitu ya. Kalau bagi objek penelitian, ya bagi siapa? Misalkan kalau meneliti tentang UMKM, berarti ya berarti untuk UMKM-nya ya. Apa outputnya dari penelitian kalian, kemudian perancangan kalian itu nanti outputnya apa? Untuk metode, tadi siapa yang sampai observasi tadi? Oh, Mas Bernardus ya. Nah, itu harus dijelaskan dulu, misalkan observasi, misalkan Mbak Mediani pakai observasi saja ya, tanpa wawancara, berarti dijelaskan aja Mbak, observasi adalah bla 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 menurut ini, gitu ya. Itu tok. Terus bisa disesuaikan dengan apa yang akan diisi. Misalkan observasi ini dilakukan di mana, kapan, terus siapa yang diobservasi, seperti itu. Kalau wawancara ya sudah, tinggal meneruskan saja apa saja sih yang dilakukan dalam wawancara gitu ya. Selain menjelaskan wawancara adalah bla 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 bla. Itu. Oke, perancangan. Jadi sebelum ada perancangan itu ada analisa ya. Analisa seperti yang bisa dipaparkan kayak eh, sejarah, kemudian apalagi visi misi, apalagi ya, banyak ya. Jadi analisa itu banyak. Kemudian kalau perancangan itu berarti sudah masuk ke konsepnya bagaimana. Kalau penelitian nanti ya disesuaikan saja, tinggal diganti. Jadi mau perancangan, mau penelitian itu tetap ada yang namanya solusi dan permasalahan. Gitu. Jadi bisa didapatkan ya, nanti disampaikan konsepnya per media yang akan dibuat perancangan. Misalkan eh, kayak ada masalah ini, kemudian akan dibuat perancangan seperti ini. Kalau logo berarti ya seputar warna yang akan diterapkan apa gitu. Atau banyak opsi-opsi, misalkan di situ logo Asia, ada warna apa saja di situ nanti dibikin tabel, gitu ya. Dibikin tabel ada warna kuning, ada biru, ada putih. Nanti diartikan apa untuk mewakili apa gitu boleh. Gitu aja. Tapi kalau memang eh, hanya sekedar menyampaikan konsep atau ide perancangannya saja tidak ada masalah. Gitu ya. Sebenarnya kalau mendetail itu bisa sampai ke satu pertama, misalkan di paragraf pertama, kalau ini perancangan logo aja ya. Misalkan nih, paragraf pertama bisa berisi tentang konsep kreatif, apa medianya, bentuknya bagaimana, warna, jenis tipografi, dan lain-lain. Jadi secara deskriptif, konsep logonya harus disampaikan dulu. Kemudian di bagian 2 itu berisi tentang bagaimana menyampaikan medianya, menggunakan apa atau di mana akan diletakkan. Jadi alasannya kenapa kok ini ditaruh di sini, kenapa kok bentuk seperti itu ditaruh di sini, itu bisa dibahas di sini. Kemudian paragraf ketiga itu ada strategi kreatif. Jadi apa sih yang akan kalian gubah? Misalkan ya kalau melakukan rebranding itu apa sih? Itu strateginya bagaimana itu bisa kalian ungkapkan di paragraf ketiga. Kalau kayak punyanya Mas Chandra kemarin gimana Mas judulnya Buyun lupa. Nah, itu juga bisa langsung dibahas ya untuk perancangannya ya Mas ya. Hmm, 3 paragraf aja cukup gitu ya. Tapi kalau memang mau membahas sedetail misalkan kayak diperlukan tabel ya untuk visualisasi juga boleh. Sudah. Oh ya sudah, berarti nanti tinggal masukkan di perancangannya aja. Gitu ya. Oke, oke, oke. Itu enak malah sudah selesai. Untuk tahapan ini penting ya. Sebenarnya ada banyak tahapan, tapi tidak saya sampaikan karena poin-poinnya yang saya intikan itu bagian ini. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat, metode, kemudian dan ini.
yang penting. Karena dari latar belakang saya langsung menuju ke ini sampai di perancangan. Kalau analisis nanti saya baca sekilas untuk pelengkap data observasi atau wawancara. Gitu aja ya. Jadi, oh ternyata kan saya nggak tahu nih sate Cak Duro di mana dan bagaimana bentuknya. Nah, saya nanti buka dulu bagian analisa. Oh iya, ternyata ini dah di sini dah. Oh, ini pemiliknya gitu aja sih, ya kan? Terus nanti yang poin penting ya ini tadi yang belum sampaikan di sini. Makanya tidak semua saya nilai. Jadi kalau memang analisanya itu tidak lengkap, tidak ada masalah, tapi bisa dikira-kira untuk isinya saja. Pokoknya jangan sampai kosong. Ya, Mbak. Gitu aja ya. Heeh. Ya wis foto mungkin kan ada pelengkap dokumentasi kalau dianalisis, dianalisa ya. Itu bisa misalkan mutu apa gitu atau cari dari internet. Kalau cari dari internet boleh, tapi disertakan di bagian bawah sumbernya. Heeh, sumber kemudian jam mengakses, misalkan jam 19.30, nanti jam 19.30, gitu ya, hari apa, misalkan Senin 19.30, linknya Google apa-apa-apa, terserah, terserah Mbak Mediani. Kalau memang tidak mengambil foto secara langsung, boleh. Silakan. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Ya. Ya. Heeh. Iya. Berkat media itu makanya nggak ada wujudnya. Ya nggak berwujud kalau hanya penelitian saja. Maksudnya tidak melakukan perancangan kan? Iya, enggak. Makanya kalau anak perancangan itu lampirannya harus ada sketsanya. Gitu. Kalau di penelitian aja, saya sebenarnya cuma butuh di brainstorming sama tabel. Tabel data penelitian, tahu nggak? Yang kemarin itu? Masih ingat? Nah, itu. Ini ya, nanti bisa dilihat ya, Mbak ya. Jadi semua itu nanti di lampiran itu harus mencantumkan mind mapping brainstorming yang pernah dibuat itu ya. Masih ingat? Masih disimpan? Nah, itu nanti scan, ditaruh di lampiran. Kemudian ini tabel data penelitian. Jadi kalian itu nanti wawancara, observasi, atau studi pustaka gitu ya. Tapi kalau di perancangan, kayak misalkan Mas Chandra, Mas itu ya, itu harus bikin kayak gini loh. Sketsa alternatif. Nah, boleh manual drawing atau pakai komputer boleh. Terus kalau di sini dia menyertakan juga mockup-mockupnya ya. Nah, gitu. Itu aja. Jadi eh se senyaman kalian. Yang penting dicantumkan aja. Kalau misalkan rebranding UMKM ya, itu boleh memasukkan semua atau dipilih salah satu aja untuk sketsanya. Gitu. Banyakan kan kemarin yang di kelas online juga itu kayak bikin apa Mbak kemarin roti buder ya. Heeh. Kemasan packaging. Iya, iya kemasan roti. Nah, itu juga wis enak itu. Jadi bikin nanti sketsanya dibikin sketsa alternatif ataupun ya sketsa alternatif dan sketsa pilihan kan ada dua. Jadi ada yang dipilih itu digambar, yang tidak dipilih juga digambar. Gitu. Silakan nih mungkin bisa dilihat untuk sebagai contoh ya, panduan sekiranya nanti bisa dibaca-baca ulang. Mm-mm. Iya, bab 2 analisa. Iya, kan maksudnya tidak ada pembanding ya. Heeh, ya berarti profil usahamu aja. Heeh, visi misi, sejarah, kenapa kok kamu membangun itu boleh. Mm-mm. Cuman kan tidak menggunakan kata saya, gitu ya. Jangan menggunakan kata saya, gitu aja ya. Jadi dideskripsikan yang bisa diamati secara visual kemudian ditulis.
Itu yang di bab pertama metodenya berarti pakai Kamu kemarin pakai apa? masih nyari-nyari yang baru masih bingung. Yang di tabel, yang bikin tabel itu? Kayaknya belum masuk. Loh, masuk gak masuk, Mas? Tapi Iya, tabel. Saya permisi ya. Bikin tugas ini. Bentar. Ini ya. Ini iya, Bu. pernah membuat ini kan? Hmm. Belum. Nanti bisa dibaca ya ini ya. Oh ya, Nanti kamu bisa. Jadi gini, apa namanya? Penelitianmu itu nanti metodenya pakai apa kamu sendiri yang menentukan. Kalau hanya observasi saja boleh, tanpa wawancara boleh. Gitu ya. Tidak harus semua metode dimasukkan dalam situ. Kalau observasi saja berarti nanti datanya yang dihasilkan atau pengolahan datanya berarti kualitatif. Gitu ya. Kalau kuesioner berarti kuantitatif. Siapa yang sudah mengerjakan tabel? Tabel penelitian. Pak Jarani kayaknya yo. Sudah ya? Iya. Data penelitian itu apa? Analis sama Penelitian. data penelitian. Memasukkan data kemudian dianalisis. Paham nggak? Yang di nggak masuk ya loh, Mbak. Sama Mbak Media ini sama Mas Chandra, Mas Chandra, iya kemarin membahas itu Bu Yuyu, ya Mbak ya. Analisis visual itu. Jadi Bu Yun mengajarkan cara menganalisis data penelitian. Kayak kita habis melihat gambar gitu ya, apa sih yang dianalisis, dideskripsikan dulu, kemudian diinterpretasi, jadi kita memberikan komentar, kemudian kita juga memberikan solusi untuk masalah tersebut, gitu ya. Jadi dikritik gitu. Sedikit memberikan kritikan, boleh dianalisa itu, gitu ya. Misalkan kayak sudah ada gambar logonya dianalisa, ya secara visual, nanti dijabarkan dulu deskripsinya bagaimana untuk logonya itu, kemudian melakukan analisa boleh memberikan komentar, misalkan kurangnya logo ini untuk media promosi itu seperti ini, maka harus disepertikan, gitu ya. Mm-mm. Coba itu punya teman yang saya contohkan di situ, mereka sudah sedikit melakukan yang namanya memberi kayak komentar gitu ya, meskipun tidak semua ditulis, tapi ada beberapa contoh kalimat-kalimat yang bisa kalian nanti ya lihat ya di situ. Coba dibaca. Untuk yang kelas online sabar ya, karena harus saya kirim melalui PDF aja ya, kayaknya enak ya. Jadi langsung bisa dibaca untuk penulisan contoh laporan yang sudah ditulis oleh teman, supaya kalian tidak bingung gitu. Untuk Mbak Maharani, sebentar saya tutup dulu. Mbak Maharani apa bisa presentasi ya? Halo Bu, bisa Bu. Ya, silakan Mbak Maharani. Baik Bu, saya izin share Ya, screen. oke. Apa sudah terlihat? Sudah, tapi bisa di Zoom ya. Sambil kita mendengarkan teman kita yang belum presentasi. Baik, Ya, oke. Belum, apa Mbak. sudah bisa Masih, terlihat? masih nggak kelihatan, Mbak. Karena ini Mas Chandra bisa lihat nggak ini? Nggak bisa ya. Lagi Mbak. Gedean lagi Mbak. Sudah, Apa sudah bisa? sudah bisa. Oke, baik. Selamat malam.
Bu Yuyun dan teman-teman semua. Untuk tema yang saya ambil di sini, ini ada edukasi literasi dalam aktivitas sehari-hari. Oke. Alasan saya mengambil judul ini karena saya melihat bahwa anak-anak sekarang itu rata-rata punya kebiasaan yang kurang dalam membaca, lalu juga selalu tergesa-gesa. Jadi kalau misal harus baca yang panjang-panjang itu pasti buru-buru dan akhirnya terlewat. Lalu juga itu menyebabkan pola perilaku yang tidak suka terhadap proses, jadi maunya yang instan-instan saja, karena dari hal-hal kecil sudah terlatih untuk serba instan. Lalu akhirnya juga menyebabkan kebiasaan yang lainnya yaitu jadi malas atau mudah menyerah. Terus juga mungkin salah satu faktor yang buat em, literasi ini semakin hari semakin pudar juga karena pas dilihat itu seperti panjang kan tulisan yang kecil-kecil itu buat orang cenderung lihatnya sudah apa ya kayak banyak dan panjang dan kecil-kecil gitu. Lalu eh, yang saya perhatikan itu membuat kondisi saat ini akhirnya banyak sekali anak-anak, terutama anak muda, itu minim dalam membaca. Jadi lebih suka visual daripada membaca dan juga membuat tata bahasa itu menjadi anjlok. Karena saya pribadi melihat bahwa dengan membaca itu bisa menambah ilmu kita juga dalam bagaimana cara kita menulis, cara kita bicara juga. Lalu eh, kondisi yang saya lihat juga akhirnya banyak sekali anak muda yang mulai terbiasa dengan segala sesuatu itu harus serba instan dan digital. Jadi eh, seperti buku itu sudah mulai pelan-pelan ditinggalkan dan akhirnya tidak banyak lagi yang minat di sana. Dampaknya akhirnya membuat banyak anak muda itu kurang membaca. Padahal sebenarnya saya percaya pepatah lama ya kalau lewat membaca itu bisa jadi jendela untuk dunia. Lalu juga skill tata bahasa akhirnya berkurang, hanya bahasa-bahasa gaul mungkin atau bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa yang sehari-hari saja yang lebih dipahami dibanding bahasa Indonesia asli itu sendiri atau Oke. bahasa yang lebih tinggi. Dan juga karena kurangnya membaca tadi itu juga berdampak pengetahuan umum jadi minim. Karena pengetahuan umum itu pasti banyakkan diringkas atau ditulis di dalam buku dan juga di dalam penelitian atau mungkin hasil-hasil eksplorasi. Jadi saya rindu menggunakan media visual juga untuk kembali mengedukasi bahwa literasi itu sangat penting dalam aktivitas sehari-hari, bahkan dalam kegiatan kuliah, sekolah, bahkan di pekerjaan juga. Saya di sini mengambil media visual berupa pamflet, jadi seperti selebaran untuk eh, eh, sekitar yang terdekat. Lalu juga saya mengambil poster yang mungkin tujuan saya itu bisa dipasang di tempat-tempat edukasi seperti sekolah atau mungkin kampus supaya lebih apa ya, lebih meningkatkan awareness dari eh, orang-orang yang melihat. Lalu kemudian saya juga memanfaatkan video edukasi singkat karena seperti yang tadi saya sempat sampaikan lebih cenderung suka sesuatu yang visual atau ditangkap mata. Nah, dengan video ini saya berharap dapat menambah juga edukasi tentang pentingnya literasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Bu Yuyun ada tambahan atau Ya. masukan. Kalau kalian semua ya, audiens yang mendengarkan Mbak Mahmudani
presentasi, itu sebenarnya Mbak Maharani ini sudah piawai untuk menuliskan laporan. Iya, mulai dari awal dia sudah mengungkapkan apa secara umum, sampai dia akan membuat media apa, alasannya apa dibuat media tersebut, gitu ya. Jadi kalau dari mind map, ini mungkin orang membaca sekilas saja, oh arahnya ke sini itu jelas, gitu ya. Cuman kan kita digiring ke bagaimana nanti ke perancangan desain komunikasi visual. Nah ini tanpa disadari Mbak Maharani sudah mulai membuat konsep atau strategi visual ya. Jadi dari masalah kemudian berangkat ke media visual yang akan dibuat, kayak misalkan apa tadi Mbak, pamflet, iya, pamflet, poster sama video edukasi singkat. Nah, seperti itu. Jadi eh, mudah dalam penulisan laporan seperti itu karena mulai dari jalannya Pak Maharani ini mengungkapkan sampai terakhir itu sudah runtut ya. Kalau misalkan ditulis dalam laporan ya sudah, tinggal Pak Maharani jalan aja menulis alurnya seperti itu. Jadi ini juga pelajaran buat kita semua termasuk Bu Yuyun ya, kita memahami segala sesuatu itu memang harus runtut, tidak boleh eh, sana sini dulu. Jadi meskipun dalam misalkan katakanlah pencarian ide ya, kita masih ke sana sini, tapi kalau sudah menemukan ide, kita harus mulai berjalan dari yang umum dulu, kemudian baru bisa ke khusus. Jangan yang eh, istilahnya di tengah-tengah dulu ya. Kita cari yang tengah-tengah dulu, baru nanti menuju ke umum dan khususnya. Tidak seperti itu. Jadi memang meskipun jalan pikiran orang berbeda-beda, tapi setidaknya kalau alurnya seperti ini itu membantu sekali. Gitu. Mungkin apakah Mbak Maharani sendiri itu sering menulis sebelumnya? Eh, Benar, Bu. Saya juga suka membaca. Suka membaca. Biasanya bacaan-bacaan apa Mbak yang sering dibaca? Random sih, Bu. Apa yang Apa? saya lihat judulnya menarik, saya baca. Jadi tidak ada jenis khusus yang saya suka. Oh, Saya gitu. baca Jadi tidak semuanya. ada pengkhususan karena memang bagi Mbak Maharani itu semua bacaan itu adalah sumber informasi yang berguna untuk Mbak Maharani ya. Oke, jadi mungkin semua bisa mengambil ilmu dari Mbak Maharani gitu. Oke. Ya, kita sama-sama belajar, ini juga masih belajar. Sejauh ini karena untuk penyempurna hal-hal kayak misalkan tahap perancangan, tahap penelitian, itu memang pasti ada kekurangannya. Tidak mungkin nggak ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Gitu. Oke? Ada pertanyaan untuk Mbak Maharani dari teman-teman, boleh? Menanyakan pengalaman-pengalaman dalam penulisan, boleh. Ini kayaknya Mbak Maharani memang ya jago ya. Ya, Mbak ya? Nanti kalau ada teman-teman tanya, dikasih tahu ya, Mbak ya. Misalkan, oh aku kok bingung ya, ini harus digimanakan gitu. Bisa tanya Mbak Maharani ini kayaknya Bu Yun merasa Mbak Maharani ini sudah cukup mewakili untuk presentasinya jelas, jadi runtut, kemudian sudah bisa mengungkapkan solusi desain ya atas permasalahan komunikasi, desain komunikasi visual gitu. Oke, terima kasih untuk Mbak Maharani. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditutup ya, bisa diakhiri. Beri tepuk tangan untuk Mbak Maharani. Baik, terima kasih Bu Yuyun dan teman-teman. Ya, tapi berhubung dengan Mbak Maharani ini saya lupa loh wajahnya yang mana ya. Gitu ya Mbak. Mbak Maharani bisa on cam nggak ya? Bisa, Bu. Maaf, Ya. saya lagi sambil kejar kerjaan jadi agak berantakan. Oh ya sudah saya ingat. Ya, Oke oke oke. Terima kasih Mbak Maharani. terima kasih, Bu. Ya, sik. Sekarang Bu Yuyun mau ke Mas Supriyanto.
Gimana Mas Supriyanto? Halo. Minggu lalu kan Bu Yuyun sempat berkomunikasi berkali-kali memanggil Mas Supriyanto kayaknya lagi sibuk gitu ya. Apakah sekarang Mas Supriyanto juga lagi sibuk? Halo Bu, selamat malam Bu. Halo. Oh, nggak lagi di jalan ya Mas ya? Ya Bu, masih Bu, Iya. Ini enggak di agak jalan tapi. macet-macet ya Mas ya. Maksudnya dari jenengan ini agak sedikit macet-macet gambarnya di sini. Tapi sudah, mungkin tadi pas nggak stabil. Jadi gimana Mas Iya. ya untuk perancangannya? Kemarin sempat ini apa baca-baca materi yang dikirim Bu Yuyun itu terus sama Ya, lihat video-videonya itu tuh Bu. Kayaknya pengen pengen ganti ke penelitian gitu sih Bu. Boleh nggak ya Bu ya? boleh. Tapi apa temannya yang di sini ketawa Mas? Ini apakah itu tidak memberatkan Mas Supriyanto sendiri? Em, Ya sama-sama dari nol juga sih Bu. Kalau perancangan Iya, juga. iya, semua sama-sama dari nol. Tapi Iya, segala keterbatasan ya, ini semuanya ya, semuanya nggak hanya Mas Supriyanto, segala keterbatasan itu saya toleransi khusus untuk kelas ini ya. Jadi sebisa mungkin kalau memang ganti topik ya, kayak Mas Supriyanto ini kan memang sudah iya, mepet sekali nih, minggu depan tuh sudah UAS. Jadi ya Bu. diupayakan karena juga proses belajar ya Mas ya, diupayakan sebisa Ya mungkin Bu. tidak meleset gitu ya Mas ya, untuk penulisan dari Siap latar Bu. belakang Amin. sampai nanti di akhir itu tidak kemana-mana gitu ya Mas. Ya, Intinya seperti semaksimal itu mungkin aja. Bu. Ya, Ya, oke. Nah, nanti Bu Yu tinggal baca laporannya dan memberikan komentar di akhir. Nanti siap saya Bu. kasih komentar nanti ya untuk Ya, laporannya, khusus komentarnya yang untuk bagus ya laporan. Bu. Ya, kalau boleh tahu judulnya apa Mas kira-kira? Judulnya tadi masih cari-cari referensinya Bu, baru. Oh, judul aja cari referensi ya. Iya Bu. eh Iya, Penelitian tentang apa, Wis? Yang mau diteliti apa? masih apa ya Bu ya? Tadi sih masih pengen mencoba yang berhubungan sama studio advertising kemarin sih Bu. Oke, boleh. Masih Ya, berhubungan dengan studi advertising. Mungkin iya, bisa jadi seperti ini ya. Kalau Mas Supriyanto melakukan istilahnya belajar tentang penelitian studi advertising, nanti di kemudian hari Mas Supriyanto bisa membuat rancangan studi untuk advertisingnya itu bisa bagus gitu karena penerapan dari pengalaman orang-orang yang membuka studio advertising gitu Mas ya. oh iya Bu, Di amin, baik kemudian Bu. hari kalau memang mau bikin beneran studio Ya, advertising mungkin bisa dilakukan penelitian itu bisa berguna untuk mungkin manajemennya atau jalannya membuat atau membangun brand untuk studio advertising gitu aja ya, baik ya Bu, ya supaya Bu, ilmunya ngalir Mas ya. ya Bu, amin. Iya, dan aplikatif gitu. Ya, Oke, makasih Bu. oke Mas Supriyanto. Sekarang Mas Rivaldan. Ya Bu, Ya, gimana? Masih dengan sound system? iya Bu, kemarin kayaknya yang merancang identitas visual dan sound system untuk Masih ya? pariwisata ya Bu. Masih dengan pantai di Donomulyonya ya, Mas? Iya Bu. Oke, berarti konsisten sampai pertemuan ke-7 ini. Ada Iya lagi Bu. yang mencoba untuk ganti-ganti. Kalau Mas Ataila gimana? Iya, Bu. Masih Iya. stuck di latar belakang. Oke, konsisten dengan topik awal ya. Kenapa? Konsisten dengan topik awal ya. Iya, Oke, berarti bisa dilanjutkan saja. Mungkin kalau kayak Boy Landa, kemudian Mbak April,
Mbak Zara, Mbak Sekar itu juga saya rasa konsisten dengan apa yang dibuat di awal. Tapi kalau memang berganti-ganti itu bisa saja kemungkinannya bingung arahnya mau kemana. Sebenarnya kalau kayak Mas Supriyanto itu misalkan dilakukan perancangan atau membangun branding di studio advertisingnya itu sebenarnya mudah saja. Tinggal nanti difokuskan di bagian apa dulu gitu ya. Kalau misalkan sudah ketemu kayak misalkan nama dari studio advertisingnya, tinggal dibikin perancangan logo, sudah itu aja. Untuk referensinya, misalkan mau dilakukan observasi ya, bisa dilakukan observasi untuk misalkan membuat perancangan pada studio advertising di lain tempat gitu aja. Jadi untuk data analisanya itu bisa mencari dari situ. Contoh-contohnya boleh untuk observasinya ya, karena kan yang membuat logo untuk studio advertising itu kan banyak. Tapi untuk pemilihan observasi kembali lagi dikembalikan ke si penelitinya atau Mas Supriyanto sendiri mau memilih yang mana untuk dijadikan referensi seperti itu. Gitu ya, Mas. Ya, oke. Sekarang jam masih panjang sekali ya. Terus kita ngapain gitu lah itu. Ini materinya sudah habis. Kemudian harusnya kalau ada yang membawa laporan, Bu Yun setidaknya bisa baca gitu ya. Tapi kan tidak ada ya yang membawa print out atau membawa laptop itu nggak ada kan ya? Nggak ada ya? Sama sekali nggak ada. Jadi ya gimana ya? Apakah di kelas online ada yang bisa share screen latar belakang mungkin? Yang di kelas berharap ada gitu. Coba ada nggak ya yang bisa mewakili untuk latar belakang aja? Ada yang mau mewakili salah satu aja? Latar belakang dulu deh, biar kita bisa bahas bareng. Gimana? Ada nggak ya? Mbak Afril sudah menulis latar belakang? Mohon maaf Bu, saya malah belum sempat ngerjain. Oh, belum. Iya, Oke. Mbak Sekar, Mbak Sekar. sama Ibu. Sama. Siapa ya yang sudah menulis ya? Mas Taila kayaknya tadi sudah ngomong sampai latar belakang. Coba Mas. Masih awal banget tapi masih dikit. Malu ya. Berarti ini masih panjang nih ya prosesnya ya. Iya, Ketik mengetik nih. Gimana ya? Ya mau nggak mau ya dijalani aja. Intinya sampai hari Rabu deadline-nya ya. Terakhir ketok palu deh hari Rabu ya. Semuanya yang di kelas online maupun yang di kelas MF. Oke. Jadi Rabu harus sudah siap seperti itu. Berhubung ini ada kelas MF dan reguler ya. Untuk yang kelas MF mohon dicetak A5. Heeh. Tapi yang di kelas online dikirimkan PDF saja. Boleh japri. Kalau yang malu-malu boleh belak-belakan di grup. Kalau mau mengirimkan di grup serah. Kalau mau pribadi-pribadi boleh. Silakan dipilih sendiri untuk pengirimannya. Tapi jangan lewat email ya. Oke? Karena banyak eh, tugas-tugas susulan dari mahasiswa Bu Yun di kelas reguler yang mengirimkan lewat email. Jadi saya mau di sini setidaknya saya koreksi dulu, baru nanti saya beralih ke yang di email gitu ya. Karena pembagian tugas juga sangat banyak ya. Kalian ada tugas, Bu Yun juga banyak tugas untuk mengkoreksi seperti itu. Oke? Terus kita mau ngapain? Masa pulang jam segini? Bulan. Hah?
Terus kalian sudah membaca itu tadi ya? Heeh. Kira-kira yang kalian bingung di mana? Kayak misalkan membaca punya teman-teman yang tadi, agak tercerahkan ya. Oh, ternyata arahnya sini gitu. Iya, setidaknya memang harus ada contoh gitu. Kalau Buyun mencontohkan punyanya Buyun, nah Buyun kan seni rupa ya, jadi kurang aplikatif. Tapi kalau membaca objek desain komunikasi visual lebih mudah dipahami gitu. Karena ranahnya di kavean. Mbak Afril, Mbak Afril kan perancangan juga ya. Ya benar, Bu. Nah, apakah sudah eh, membuat sketsa? Kalau itu masih belum sih, Bu. Untuk sekarang ini progres saya cuma masih cari, kan ini ada 12 halaman ya, karena kan ada 12 bulan. Nah, itu saya cuma sampai cari 12 acara adat. Itu aja sudah saya tentuin, Bu, kemarin. Oh iya, tapi Iya. untuk desainnya itu jangan semua dari Januari sampai Desember, Mbak. Oh, oh gitu, Bu. Jadi kira-kira Karena kan nanti, tapi kalau event-eventnya itu boleh ah diungkapkan di bagian bab 3 ya, rancangan. oke, Misalkan Bu. event Januari 2026 sampai Desember 2026 itu ada apa aja. Kemudian Hmm. mau digambar ilustrasinya bagaimana gitu aja di Januari itu. Kemudian di Februari bagaimana gitu ya. Oh iya, Bu. Nah, nanti di lampiran disertakan satu aja gambar. Oh, satu aja ya, Bu. Yang Oh, dipilih berarti salah dan satu tidak bulan aja dipilih. ya? Misalkan di salah satu bulan ya, Mbak, di Hmm. Januari 2026 itu bikin yang fix sama yang tidak fix. Yang fix dan tidak fix. Ini maksudnya sampai selesai atau sketsa aja, Bu? Sketsa aja. Tapi kalau mau Oh, dikasih sampai selesai juga nggak apa-apa. Tapi oh kalau ya. misalkan sketsa aja boleh. Tapi jangan dari Januari sampai Desember. Ya? Oh iya, Bu. Saya kira Heeh. sampai 12 Sam- itu. oh, jangan. Nanti kelamaan. Ya? Satu Oh bulan iya, Bu. aja. Oh ya baik, Bu. Oh iya, ini kan nanti saya juga ada kayak cari referensi karena ada 12 acara, berarti karena ini sketsanya cuma satu, berarti yang saya apa ya istilahnya tinjau lebih lanjut tentang detail acaranya satu juga ya, Bu? Ya, Salah satu aja satu ya? aja. Tapi Oh untuk ya, konsep perancangan ya, yang di perancangan itu kan ya. jenengan bikin kalender. Hmm. Nanti ditulis aja Januari, misalkan tanggal 18 Januari itu ada event apa, ditulis bla 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 bla. Kemudian wujud ilustrasinya untuk di penuangan di kalendernya itu disebutkan gambar apa, gitu aja ya. Boleh dibikin tabel gitu, misalkan tabel Januari, Februari sampai Desember gitu ya, Mbak. Oh ya, Nanti iya, Bu. ditulis ada poin ilustrasi, terus kemudian, maaf, event dulu, eventnya apa, kemudian nanti terus ada kolom lagi bagian ilustrasi, ya. Iya, Bu. Terus apa lagi yang mau dituangkan dalam kalendernya apa lagi selain ilustrasi dan event-event? Mungkin ini sih, Bu, kayak saya ngasih barcode gitu di pinggirnya buat penjelasan tentang eventnya gitu, penjelasan Boleh, detailnya. Iya, boleh. Jadi bisa langsung akses ya. iya, Oke, berarti kan ada interaksi digitalnya ya. iya, Bu. Ya, wes bagus itu nanti termasuk dalam eh, strategi kreatifnya nanti bisa disampaikan di perancangan itu. Oh iya, Bu. Ya, oke, oke, oke. Ada pertanyaan lagi, Mbak April? Untuk sekarang nggak ada sih, Bu. Pokoknya Januari sampai Desember ya gambarnya, Mbak ya. Iya, Bu. Heeh, jadi bikin Januari aja tapi dua, yang satu alternatif itu berarti tidak Oh ya, dipilih. berarti ada Heeh. beberapa variasi gitu ya, Bu. Kemudian gambar yang kedua itu sketsa terpilih, Oke. gitu. Iya, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, semoga semakin tercerahkan juga. Amin.
Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan, monggo. Catat di kuliah di mana? Ya, di pertemuan minggu depan. Oh, masih tetap. Masih ada tanda tangan tok ambek kumpul no ya, Mas? Gitu ya. Mm-mm. Ya, sampai kita say hello di akhir pertemuan ya. Oke, oke, oke. Sudah cukup sampai sini aja. Kalau mau ada pertanyaan lagi boleh masih saya usahakan untuk bisa menjawab kegelisahan kalian gitu ya. Karena tujuannya itu sih kalau di akhir-akhir perkuliahan tuh kalau merefleksi ya saya maksudnya hari ini materinya cuma ini aja refleksinya ya saya hanya memberikan semangat aja ya sampai akhir sih. Tugas kalian juga banyak loh. Iya nggak? Yang praktek apa? Yang fotografi? Nggak. Bentar-bentar. Oke. Apa? Ada praktek apa? Oh, parade ya? Oh, ya. Ini semuanya satu tim beda-beda. Oke, oke, oke. Itu yang terberat. Lumayan persiapannya ya. Tapi kan itu hari Sabtu kan ya. Pak Kades hari Minggu. Kalau Pak Kades. Oke, berarti gimana nih? Ya harus dikerjakan aja ya. Bisa, pasti bisa. Supaya nanti melangkah untuk ke metode penelitian juga semakin mudah. Gitu aja. Karena memang sebenarnya semakin sulit sih. Tapi kalau memang kalian sudah bisa melewati ini, insya Allah ya, bisa, pasti. Dijalani aja dulu. Kalau untuk mata kuliah teori, membuat laporan atau penulisan selain metodologi desain, apa? Apresiasi desain. Ngapain? Oh, kayak lihat pameran gitu dah. Resume. Oke. Kayaknya lebih mudah itu deh daripada menulis ini. Kalau melihat rasa loh ya, kalau melihat kondisi kalian, ya itu berapa halaman, Pak? Ada mereka berapa lembar gitu? Ya, mungkin karena banyak foto, kemudian lampirannya ya. Ya, 10 lah, cukup. Itu kan udah termasuk cover, apalagi daftar isi nggak usah ditulis ya. Nggak usah, kata pengantar nggak usah. Langsung aja, cover, kemudian langsung pendahuluan. Kelamaan nanti, nggak usah terlalu aneh-aneh deh. Yang penting nanti poinnya aja yang punya nilai. Gitu. Ada lagi curahan-curahan hati yang mau disampaikan mungkin. Pokoknya kalau ada kesulitan, sebisa mungkin ditanyakan langsung. Gitu aja sih. Ya, semoga semakin tercerahkan ya dengan pertemuan 7 ini. Tapi kalau yang minggu kemarin, itu memang khusus untuk analisis data visual, Mas. Jadi kalau yang Mas Zul katakan untuk penyusunan kalimat, sebenarnya bisa terbantu dari mempelajari bagaimana menganalisa dulu. Gitu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada berarti Bu Yun tutup aja sampai sini ya. Nggak apa-apa. Izin Bu, Ya, ya. untuk deadline-nya itu kapan ya Bu? Pengumpulannya ini? Deadline-nya hari Rabu. Hari Rabu berarti tanggal 28. Semangat Bang. Oh, Oh, gimana Mas? siap Bu. Siap ya? Semoga selesai Bu, amin. Iya. Gini aja wes. Nanti kan ada, jadi kalau absensi ujian untuk kelas online itu adalah pengumpulan tugas itu.
Nanti saya tunggu sampai jam 23.59 sampai jam 12 malam, Mas. Ya, jadi nggak harus pada jam kuliah. Jadi bisa sampai malam. Yang penting jangan ganti hari. Nanti kan saya kirim berita acara ya. Berita acara siapa aja yang ujian dan yang tidak. Sebenarnya ini kayak bukan ujian sih, sebenarnya kayak proyek ya. Jadi proyek di akhir perkuliahan itu kalian mengerjakan apa gitu. Bisa ya Mas Rivaldan ya? Siap, insyaallah, Bu. Ya, dengan segala kondisi. Juyun maklum kok kalau memang ada kekurangan. Karena 7 kali pertemuan. Gitu. Oke? Ada lagi? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah cukup mungkin. Cukup. Baik. Kalau memang sudah cukup, bisa Buyun akhiri dulu ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kalau yang mau istirahat, kalau memang masih kepikiran dengan laporan, silahkan dilanjutkan laporannya. Daripada nggak bisa ya, atau nggak bisa tidurnya. Selamat berjuang. Sampai ketemu lagi tanggal 28. Nanti gue umumkan kalian perlu on cam atau tidak. Gitu ya, untuk yang kelas online khususnya. Untuk yang kelas MF itu harus datang ke kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hukumnya Yuyun. Semangat wajib. guys, semangat. Siap, siap. Dadah. Bye-bye Semangat Bu. Bang. Oke. Terima kasih, Bu.